Sahabat, saya masih melanjutkan mengenai the core of business leadership atau inti kepemimpinan bisnis. Saya ingin mengulang lagi bahwa inti kepemimpinan bisnis adalah tentang menginspirasi, tentang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan fokus pada membangun kepercayaan, memberdayakan individu, dan membina lingkungan yang positif dan produktif. Itu adalah inti kepemimpinan bisnis. Oleh sebab itu, kalau kita tarik esensi daripada kepemimpinan atau leadership, bukan tentang kekuasaan. Bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang mempengaruhi perilaku. Tetapi tentang mempengaruhi perilaku yang berdampak dan membuat perbedaan positif melalui visi yang jelas, sederhana, dan terukur. Melalui komunikasi yang jelas, sederhana, dan terukur. Melalui integritas kita yang tinggi. Itu adalah leadership, bukan kekuasaan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda mengenai pemimpin dan pengaruh. Pemimpin dan pengaruh. Karena kepemimpinan dan pengaruh adalah konsep yang berbeda tetapi saling terkait. Kepemimpinan pada intinya adalah tentang menginspirasi, membimbing orang lain untuk menuju tujuan bersama. Itu adalah kepemimpinan. Tapi seringkali kita melibatkan posisi otoritas formal. Posisi otoritas dengan kekuasaan. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruh untuk membimbing tim mereka, untuk mempengaruhi orang lain. Di mana pengaruh yang sebenarnya adalah tentang membangun kepercayaan dan hubungan melalui motivasi. Memotivasi orang lain agar bekerja sama untuk mencapai hasil yang luar biasa. Sahabat, sebagai seorang leader, untuk mempengaruhi perilaku harus memiliki yang dinamakan alat otoritas. Alat otoritas. Alat otoritas ini harus Anda miliki untuk mempengaruhi perilaku anggota tim Anda dalam organisasi yang Anda pimpin. Alat otoritas itu yang harus Anda miliki ada dua. Yang pertama yang kita namakan position power. Position power ini adalah power untuk mempengaruhi perilaku karena surat keputusan jabatan, karena Anda menduduki posisi jabatan kekuasaan. Yang kedua adalah personal power. Personal power ini adalah power, kekuatan karena Anda memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja, memiliki inovasi dalam bekerja, memiliki etos kerja dalam bekerja, memiliki etika dan adab-adab kerja. Ini adalah personal power untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi ada dua alat otoritas. Position power dan personal power. Dua-duanya harus Anda miliki untuk mempengaruhi perilaku orang lain, perilaku anggota tim Anda, agar logika berpikirnya berubah. Logika berpikirnya bisa menggerakkan jiwa raga untuk bekerja sepenuh hati dan sepenuh cinta. Sahabat, position power ini
dikenal sebagai kekuasaan posisional atau kekuasaan formal. Ini suatu saat memang harus Anda pakai. Kalau dengan personal power tidak mempan. Position power ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena posisi Anda. Kekuasaan ini berasal dari hierarki jabatan. Power atau kekuasaan yang datang bersama jabatan atau peran tidak harus dari kualitas pribadi atau karisma. Yang paling penting Anda punya SK. Itu akan menguatkan position power Anda. Sedangkan personal power tadi adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mempengaruhi hasil yang Anda canangkan melalui kualitas hubungan pribadi. Alih-alih mengandalkan wewenang atau posisi formal. Enggak. Anda tidak pakai kekuasaan di dalam personal power. Pakai ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja. Pakai inovasi dalam bekerja, pakai etos kerja, pakai adab-adab dan etika kerja. Ini menjadi kekuatan Anda untuk mempengaruhi orang. Karena kalau Anda memiliki position power, Anda akan menjadi model, menjadi role model anak buah Anda, anggota tim Anda. Sahabat, apa yang harus dilakukan oleh seorang leader? Seorang leader kaitannya pemimpin dan pengaruh. Kaitannya pemimpin dan pengaruh. Karena leader adalah tugasnya mempengaruhi orang lain. Sehingga kepemimpinan yang harus Anda lakukan adalah kemampuan ya. Kepemimpinan yang Anda lakukan adalah kemampuan untuk membimbing orang lain menuju tujuan bersama dengan menginspirasi, memotivasi, dan membangun hubungan dengan mereka. Itu nomor 1. Nomor 2, mempengaruhi. Berdampak terhadap perilaku dan tindakan timnya. Di dalam mempengaruhi, ada 2 hal tadi. Alat otoritas. Position power dan personal power. Yang ketiga, Anda harus melibatkan otoritas tadi. Kapan Anda harus pakai position power, kapan Anda harus pakai personal power di dalam Anda memberikan pengaruh, mempengaruhi anggota tim Anda melalui koneksi, melalui kepercayaan, dan melalui keaslian di dalam aksi Anda. Saya kira leader dan influence, pemimpin dan pengaruh, alatnya hanya 2. Position power dan personal power. Anda harus mampu melakukan dua-duanya. Sampai bertemu lagi.